Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghaffaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majlis ini, insyaallah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan pada baginda Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Hari ini insyaallah kita akan kupas tuntas tentang bab keutamaan sedekah. Sebelumnya banyak yang menyampaikan tapi belum lagi dalam satu bab. Tapi saya akan sampaikan satu bab tentang apa sih sebenarnya keutamaan sedekah, banyak sekali manfaat. Tapi sebelumnya saya jelaskan sebentar dalam majelis ini terkait dengan bab Rajab. Dihafal dulu doanya ya. Ibu-ibu, bulan Rajab sekarang kita berada di tanggal 2, betul? Maka selama bulan Rajab ibu baca doa Rajab ya. Apa doanya? Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Coba sebelum kita masuk ceramah kita, 1, 2, 3. Rabbil firli warhamni wa tub alayya. Dibaca 3 kali ya, setiap habis sholat atau di sujud terakhir ketika mau habis sholat. Sampai sini clear? Nah, yang kedua, sebelum kita masuk bab kajian kita, dibaca doa menyambut Ramadan sampai datangnya bulan Ramadan. Apa doanya? Allahumma barik lana, bukan fima rozaqtana, fi rajaba wa sya'bana wa ballighna Ramadan. 1, 2, 3. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna Ramadan. Oke? Nah, jadi 2 itu. Kalau yang pertama tadi dibaca selama bulan Rajab dan seterusnya. Kalau doa menjelang Ramadan dibaca menjelang Ramadan saja. Kalau udah masuk Ramadan tak apa-apa. Oke? Baik, udah hafal ya? Berarti masing-masing 2. Masing-masing 3. Berarti tambah 6 doa di saat habis sholat. Kenapa saya harus menyarankan saat habis sholat? Karena kita nggak lupa dengan sholat. Maka insya Allah kita nggak lupa menggandeng doa-doa kita. Oke? Ibu-ibu, hari ini, sorean ini kita akan membahas tentang bab sedekah. Apa sih keutamaan kita bersedekah? Kita akan kupas, yang punya buku boleh catat biar kita semangat bersedekah. Jadi pada akhirnya begini Bu, kemarin saya sampaikan di ceramah sore saya,
Dunia ini capek enggak, Bu? Wajahnya wajah penuh capek semua. Karena kenapa di dunia ini capek? Karena dalam dalil dikatakan laqad khalaqanal insana fi kabad. Sungguh manusia ini diciptakan dalam keadaan capek. Tidur terus capek, masak terus capek, jalan-jalan terus keluar negeri capek, ngango-ngango di rumah capek. Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang semua orang capek. Karena tabiinya manusia diciptakan dalam keadaan capek. Kenapa kita selalu capek di dunia? Karena dunia bukan tempat kita. Tempat kita yang sebenarnya adalah dalil yang sering saya baca, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pulanglah. Kemana? Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Pulanglah ke surga. Jadi tempat kita memang bukan di dunia. Yang kita kejar bukan dunia. Yang kita kejar itu adalah surga. Maka kalau kita mau pulang, kita pulangnya ke surga. Mau pulang ke surga? Semua kita ini insya Allah masuk surga. Tapi ada yang transit dulu ke neraka. Itu aja bedanya. Jadi ada yang langsung, ada yang transit. Mana sih kawan kita? Transit mungkin di neraka. Tapi kalau kita saling mencintai karena Allah, maka insya Allah kalaupun kita masuk surga duluan, ada kawan kita yang transit, kita bisa memberikan syafaat kepadanya. Ya Allah, jangan lagi itu ya Allah. Itu dulu kawanku tuh baik tuh, walaupun modelnya macam itu ya Allah. Dia suka mengajak aku ke masjid, dia suka mengajak aku tahajud, dia suka mengajak aku tadarus. Aku rindu dengan dia ya Allah. Ketemukanlah aku sama dia ya Allah. Nanti dipanggil, tak jadi transit lama-lama. Transitnya cuma sebentar di neraka. Tapi semoga enggak transit. Kalaupun ada yang transit, kawannya menolong teman-temannya yang tadi transit. Insya Allah. Nah, kita lanjut. Apa sih manfaat kita ingin mengejar akhirat kita? Salah satu mengejar akhirat adalah dengan harta. Kan gitu kan? Kemarin saya telah bahas ada 3 cara masuk surga. Yang pertama, ibadah banyak-banyak. Ibu ibadah, Bu, jangan bikin dosa. Sholat, puasa, zikir, sholawat, kurang-kurangi ngomongin orang, banyak ibadah, insya Allah masuk surga. Tapi saya ibadah agak kurang sikit Ustazah. Ya udah, banyak-banyakkan ilmu, tuntut ilmu, ajarkan orang, tuntut ilmu, kasih tahu orang, tuntut ilmu, ajak orang kepada kebaikan. Insya Allah kalau orang mengamalkan, kita dapat pahala yang sama, bisa masuk surga karena ilmu kita. Oke? Nah, nuntut ilmu tidak bisa-bisa kali pula, ibadah biasa-biasa pula. Maka ada cara yang ketiga untuk masuk surga, yaitu ibadah dengan harta kita. Itulah sedekah. Khadijah masuk surga karena sedekahnya salah satunya. Ali bin Abi Thalib masuk surga karena ilmunya salah satunya. Imam Malik masuk surga karena ilmunya salah satunya. Nah, ada lagi masuk surga bisa dengan harta. Salah satunya dengan sedekah. Selain masuk surga, kita akan bahas apa saja keutamaan sedekah. Yang pertama, tunggu dulu, belum lagi. Cepat kali pun nyatat, langsung megang pena semua. Belum lagi Besti, khusyuk kali belajar. Jadi nanti kita semua ini bakal mati, Bu. Jadi semua orang mati itu nanti akan ditanya sama Allah. Mayat-mayat, maukah kalian hidup lagi? Semua akan jawab, mayat semua yang jauh mau jawab semua mayat. Jadi maukah kalian hidup lagi? Mereka jawab mau, gitu ya. Maka Allah akan tanya lagi kepada si mayat-mayat itu, kalau kalian hidup, apa yang akan kalian lakukan nanti di dunia? Itu akan terjadi nanti. Apa kata si mayat-mayat? Bukan mayat yang ini hidup semua hasilnya. Dia pula yang jawab mau, ya kan? Apa katanya? Laula akhartani ila ajarin qarib. Andaikan engkau kasih hidup kami hidup ya Allah
walaupun 1 detik, 1 menit, 1 jam, ya 1 napas. Laula akhartani ila ajalin qarib, andaikan kau berikan kami waktu hidup walaupun cuman sekejap saja, apa katanya? Fa asaddaqa, maka kami akan sedekah. Jadi kalau kita meninggal nanti, harta kita tinggal, betul? Baju tinggal, betul? Rumah yang udah kita buat tinggal, betul? Uang yang kita tumpuk, emas 1 kilo 2 kilo di genteng, tinggal dia, betul? Capek-capek memakan tahu, tempe, teri, toge, menghemat-hemat uang, rupanya hilang. Skincare tinggal, betul? Suami ganteng tinggal, istri cantik tinggal, rumah cantik tinggal, harta yang ditumpuk tinggal. Tapi kita meninggal tuh kita nyesal nanti. Cobalah kalau seandainya aku meninggal, harta tuh aku sedekahkan semua. Maka kalau kita meninggal, kita akan bilang kepada Allah, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Andaikan aku hidup lagi ya Allah, aku tak akan pegang duit itu ya Allah, akan aku sedekahkan semuanya ya Allah, untuk membantu aku di kuburku, membantu aku di akhiratku. Masya Allah. Maka semoga kita bisa masuk surga karena sedekah kita. Amin. Apa manfaat sedekah? Yang pertama, Dawud mardah as-sadaqah. Sedekah itu bisa menyembuhkan penyakit. Jadi maksudnya begini, ada ibu punya anak, punya suami, sakit menahun, nggak sembuh-sembuh, berobat ke dokter tak sembuh juga, berobat ke orang pintar tak sembuh juga, udah segala macam bedah ayam, bedah telur, bedah cicak tak sembuh-sembuh juga, udah makan halal haram cacing semua udah dimakan tak sembuh-sembuh juga. Coba ikhtiar selanjutnya sedekah. Ketika ibu bersedekah, ini dalil hadis sahih ya, Dawud mardah as-sadaqah. Sembuhnya penyakit salah satunya adalah dengan sedekah. Gimana caranya ustazah? Caranya begini, ibu cari orang yang ibu sedekahkan. Ibu pergi ke panti yatim, ibu pergi ke orang miskin, ibu pergi ke orang-orang susah. Nah, usahakan yang alim. Lalu ibu bilang, Bu, saya sedekah. Dalam hati ibu doa dulu, Rabbana taqabbal minni. Apa doanya? 1, 2, 3. Taqabbal minni. Lagi. Taqabbal minni. Lagi. Rabbana taqabbal minni. Jadi kalau sedekah itu baca itu. Ini ada kotak amal di masjid, ada bakul lewat tadi. Jangan lempar-lempar aja, salto duit itu nanti. Waktu ibu taruh Rabbana taqabbal minni, lalu ibu baca doa dalam hati, ibu doa Rabbana taqabbal minni, ya Allah terimalah dariku. Bilang sama dia, Bu, ini ada sedekah. Ketika ibu kasih sedekah itu sama dia, ibu berwasilahlah dengan sedekah itu. Ya Allah, dengan sedekah ini sembuhlah anakku yang kanker bertahun-tahun, jantung menahun, ginjal menahun, cuci darah menahun, kolesterol, asam urat, asam lambung menahun. Ya Allah, sembuhkan lututku yang menahun. Bisa. Dawud mardah bis sadaqah. Ya? Oke? Nah itu ibu insyaallah bisa dengan sedekah. Nanti ada suami siapapun yang sakit, minta mereka sedekah supaya mereka bisa sembuh. Insyaallah. Itu yang berapa? 1. Yang kedua, apa manfaat sedekah? Yang kedua adalah as-sadaqatu tamna'u mitatassu. Tadi bisa menyembuhkan penyakit. Yang kedua, as-sadaqatu tamna'u mitatassu. Sedekah itu bisa menghindarkan kita dari kematian yang buruk. Kita tidak tahu nanti mati kita kayak apa. Kita nggak ngerti nanti mati kita kayak apa. Sekarang orang banyak mati mendadak. Lagi baring meninggal, lagi duduk meninggal, di masjid meninggal, di pasar meninggal. Dan mati itu sakitnya luar biasa. Kita pengen mati dalam keadaan baik, minimal mati dalam keadaan husnul khatimah. Makanya banyak-banyak berdoa kepada Allah. Allahumma hawwin alaina
fi sakaratil maut. Nah, fi sakaratil maut. Sedekah itu mencegah kita dari kematian yang buruk. Jadi ketika kita ibu sedekah subuh 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000 secara otomatis, maka insya Allah mencegah kita dari kematian yang buruk. Mati itu sakit. Riwayat banyak mengatakan sakitnya sakaratul maut ibarat duri yang dibenamkan dalam tubuh dan dicabut dengan pelan. Sebagian mengatakan bagaikan dikuliti dengan 7 lapis kulitan. Sebagian mengatakan bagaikan ditanamkan duri dalam tubuh dan dicabut dengan pelan. Maka dengan sedekah yang kita lakukan bisa menghindarkan kita dari kematian yang buruk. As-sadaqatu tamna'u mitatas su'. Nanti kita jelaskan apa saja jenis sedekah. Oke? Nomor berapa nih? Nomor 2. Nomor 3. Dalam dalil dikatakan ittaqun nar bis sadaqah walau bisyak. Dalam dalil dikatakan selamatkan diri kalian dari api neraka dengan sedekah walaupun dengan 1 biji kurma. Artinya apa? Sedekah bisa menjauhkan kita dari sakitnya api neraka. Terhindar kita dari neraka karena sedekah kita ini. Masya Allah. Saya jelaskan. Yang pertama apa tadi? Sedekah menyembuhkan penyakit. Yang sakit-sakit coba sedekah. Doa dengan sedekah semoga bisa menyembuhkan sakit kita. Yang kedua, mencegah dari kematian yang buruk. Jadi mati kita itu insya Allah nanti baik dengan sedekah kita. Yang ketiga, menghindarkan kita dari api neraka. Walaupun dengan sebiji kurma saja. Jadi kita kasih 1 biji kurma, kita kasih sedekah. Artinya apa? Janganlah setelah ini ibu cari kurma, ibu kasih 1 biji ke tetangga. Maksudnya sedekah semampu kita, maka insya Allah menghindarkan kita dari api neraka. Mau terhindar dari neraka? Neraka itu pedih. Saya sudah sampaikan, neraka itu ngeri. Jangan pengen masuk neraka. Jangan transit kalau mau pulang ke surga. Neraka itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada pintu neraka. Apa dia pintu neraka? Yaitu orang yang berada di pintu neraka cuma 1 orang, yaitu Abu Thalib, paman Rasulullah, mati dalam keadaan kafir, tapi dapat pertolongan ampunan dari Allah karena doa baginda Nabi, tapi tetap masuk neraka. Karena dalam At-Taubah 113 tidak boleh mendoakan orang kafir untuk diberikan ampunan. Makanya Abu Thalib tetap masuk neraka. Tapi dia cuma di pintu neraka aja, Bu. Dia tak masuk, Bu. Dia cuma di pintu aja. Berapa siksa di pintu neraka itu? Dipasang terompah mendidih ubun-ubunnya. Itu di pintu, Bu. Yang kedua adalah di dalam neraka. Siapa orang yang berada di dalam neraka? Yaitu orang Islam yang berdosa. Dia di dalam neraka. Dan yang ketiga adalah kerak-keraknya api neraka. Siapakah orang yang berada di keraknya api neraka? Orang Islam yang melakukan syirik, bunuh diri, dosa besar. Dan ingat, sehari di neraka 1000 tahun di dunia. 1 detik di neraka 48 tahun di dunia. Maka jangan bermimpi masuk neraka. Usahakan masuk surga tanpa hisab. Mati dalam keadaan syahid, dalam keadaan baca Quran, dalam keadaan sholat, dalam keadaan majelis ilmu, dalam keadaan zikir, dalam keadaan sholat. Makanya ke mall tuh jangan lama-lama kali. Terjelungkang nanti di mall, mati di mall. Ke pasar tuh jangan lama-lama kali, kecuali kerja. Terpeleset, terjelungkang, mati di pasar. Jadi kalau bisa kita mati itu dalam keadaan baik. Mati dalam keadaan menjaga wudhu. Mati dalam keadaan menutup aurat. Seperti itu. Makanya sering saya bilang kepada jemaah, keluar rumah tuh tutup aurat. Pertama karena buka aurat tuh dosa. Yang kedua karena kita tak tahu umur. Tak tahu kita umur. Kita mau jemur pakaian, pakai KTB, daster bolong, lewat tronton, meninggal dalam keadaan buka aurat. Nauzubillah, mati su'ul khotimah. Kita tidak tahu kapan mati kita ini. Maka usahakanlah kita masuk mati dalam keadaan baik. Karena neraka itu pedih.
Ya, dan salah satu yang bisa menghindarkan kita dari siksa neraka adalah dalil yang saya bacakan tadi, ittaqun nar walau bisyuk, bahwa jauhilah api neraka walaupun dengan sedekah sebiji kurma. Jadi sedekah itu bisa menghindarkan kita dari neraka. Masya Allah, ini wajah-wajah ahlus sedekah semuanya. Amin. Jangan bikin dosa walaupun sedikit, karena kita tak tahu, jangan-jangan kita mati dalam keadaan dosa yang sedikit itu. Nauzubillah. Oke. Ya, ulang lagi sebelum masuk selanjutnya. Yang pertama apa tadi? Sedekah bisa menyembuhkan dari sakit. Yang kedua, sedekah bisa menghindarkan kita dari kematian yang buruk. Yang ketiga, sedekah bisa menghindarkan dari api neraka. Oke? Yang keberapa lagi? Yang keempat, apa manfaat atau fadilah dari sedekah? As-sadaqatu tudfi'ul khataya kama tudfi'ul ma'un nar. Bahwa sedekah itu bisa menghapus dosa, memadamkan dosa, seperti padamnya api oleh air. Nah, kayak gitu. Tapi dosa dengan manusia, dengan Allah ya Bu, dosa dengan manusia nggak bisa. Contoh, ibu keluar rumah pakai baju KTB. Wih, kata ustazah berdosa weh. Masuk. Supaya hilang dosanya sedekah. Ya Allah, saya sedekah 5.000. Dengan sedekah tadi hilanglah dosa KTB saya tadi. Jadi hilang dosa. Sedekah itu bisa menghapus dosa. Jadi ibu-ibu yang merasa banyak dosa, ini wajah-wajah berdosa semua di depan, maka perbanyaklah sedekah. Sedekah itu bisa menghindarkan kita dari menghilangkan dosa. Seketika kita bersedekah, maka dosa kita hilang. Tetapi ada dalil juga yang kuat tentang dosa, bahwa ketika kita merasa berdosa, fasallut taubah, lakukan sholat sunat 2 rakaat, sholat taubat langsung, summa istighfar, lalu perbanyak istighfar, insya Allah menghapus dosa juga. Jadi apa salah ibu lakukan? Lakukan sholat taubat, lakukan istighfar, menghapus dosa. Karena ini adalah bab sedekah. Ternyata sedekah tudfi'ul khotoya kama tudfi'ul ma'un nar, seperti memadamkan api. Jadi punya dosa, sedekah. Dengan kita bersedekah, insya Allah bisa memadamkan dosa-dosa kita. Kenapa kita harus memadamkan dosa-dosa kita dengan sedekah? Karena dosa itu akan berefek di akhirat dan berefek di dunia. Apa efeknya Bu? Efeknya adalah satu, kalau kita terlalu banyak dosa Bu, banyak kali dosa kita lakukan Bu, efeknya luar biasa. Ada 4 efek. Yang pertama, dosa itu membuat urusan kita menjadi susah. Pokoknya susah. Ngurus KTP susah, ngurus KK susah, ya, kemudian ngurus apapun susah. Masukkan anak sekolah susah, cari kerja anak susah. Itu karena dosa. Yang kedua, dosa itu bisa menyebabkan kita itu menjadi susah menangkap. Isi ceramah ustadz ni apalah ni, lain ujung lain pangkal, tak paham kami, susah menangkap. Yang ketiga, dosa itu bisa menyebabkan doa kita sulit dikabulkan. Dan yang keempat, dosa itu menyebabkan hati kita menjadi tak tenang. Hati kita menjadi risau, hati kita menjadi tak tenang. Maka kalau ada ibu risau terus, kenapa risau? Tidak tahu dah, risau-risau aja ya. Perbanyaklah sedekah menghapus dosa itu. Oke, 4 tadi apa? 1, ulang ustazah, cepat kali ustazah. Itulah, cepat betul. Pertama, sedekah dosa bisa menyebabkan urusan sulit. Sulit semua. Kalau umroh masuk raudhah sulit. Kalau mau ngapa-ngapa, ngurus KTP sulit, ngurus kartu keluarga sulit, masukkan anak sekolah sulit, susah semua. Itu dosa. Yang kedua, susah menangkap ilmu. Ikut ceramah masuk telinga kiri, keluar telinga telinga kanan.
Pokoknya tak ngertilah apalah cakap ustaz ni. Lain ujung lain pangkal. Karena dosa menyebabkan ilmu susah masuk. Ngafal ayat pendek aja setengah mati. Kok orang gampang, kok saya susah. Yang ketiga, sulit doa kita dikabulkan. Karena dosa kita itu sulit doa kita itu dikabulkan. Sementara kita pengen doa kita itu dikabulkan. Yang keempat, sulit mencapai hati yang tenang. Dosa itu efek sampingnya. Makanya sering saya bilang, jangan banyak-banyak bikin dosa. Biar orang nyakitin, kita jangan nyakitin. Biar orang marah, jangan balik marah. Sekarang gini, ibu marah dengan saya tersakiti. Karena ibu marah, saya lawan ibu, saya marahkan juga ibu. Saya dosa enggak? Tetap dosa. Suami tidak menafkahi, dosa enggak? Ibu tidak melayani, dosa enggak? Ibu kan enggak melayani karena dia tidak menafkahi, dosa enggak? Kok lambat kali jawabnya? Dosa bu. Tetap dosa bu. Jadi itu dia. Bila perlu jangan bikin dosa. Karena dosa itu luar biasa. Walaupun ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, insya Allah sedekah bisa menghapus dosa. Clear? Yang pertama, sedekah menghindarkan kita dari sakit, menyembuhkan sakit. Yang kedua, mencegah dari kematian yang buruk. Yang ketiga, menjauhkan dari api neraka. Yang keempat, bisa menghapus dosa. Itu manfaat sedekah. Yang kelima, as-sadaqatu tawil umur. Dengan sedekah bisa memperpanjang usia kita. Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan, Ustazah, masa sedekah bisa memperpanjang umur? Bukankah ada dalil iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun? Bukankah jika sudah datang ajal tidak akan dimundurkan walaupun cuma sejengkal, sedetik, wala yastaqdimun. Jadi kalau datang ajal tak bisa dimundurkan dan dimajukan. Tapi kenapa sedekah bisa memperpanjang umur? Terpecah dua pendapat. Ada yang bilang umur kronologisnya yang bisa diperpanjang. Ada yang bilang bukan usia kronologisnya, tetapi yang diperpanjang adalah berkah umurnya. Tapi intinya diperpanjang umur itu adalah baik. Apalagi kita yang udah usia senja, tak usia diperpanjang, berkahnya jadilah, ya kan? Nah, berkah umur diperpanjang dengan sedekah yang ikhlas. Makanya dia hafal. Tadi doa Rajab sudah hafal. Doa memasuki bulan Ramadan sudah hafal tadi. Dihafal doa panjang umur. Allahumma aja. Allahumma aja. Bariklah. Doa mau makan itu. Allahumma barik lana pula saya jadinya. Allahumma tawil umurona. Catat. Tawil umurona. Ya Allah, panjangkan umur kami. Kan gitu kan? Doa minta panjang umur. Allahumma tawil umurona. Tawil umurona. Oke? Dah. Nanti dihafal. Wasahih ajsadana. Dan perbaikilah jasad kami. Wasahih ajsadana. Dan perbaikilah jasad kami. Oke? Allahumma tawil umurana. Wasahih ajsadana. Dah? Wasahih ajsadana. Oke? Wanawwir qulubana. Oke? Allahumma
tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana. Nanti di share WhatsApp group biar yang takut-takut mati tuh biar hafal ini, biar panjang umur. Nah itu ya, jadi sedekah itu bisa memperpanjang usia kita sambil kita berdoa, Allahumma tawil umurana. Coba semua, 1, 2, 3. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana. Ada macam umrah, labbaik Allahumma labbaik, nggak diikutin. Ada macam umrah ya. Nah jadi seperti itu ya. Jadi itulah manfaat dari sedekah ya. Nomor berapa lagi manfaat sedekah? Nomor berapa? Nomor 6. Nah ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, insya Allah sedekah bisa membuat rezeki kita semakin berlimpah dan berkah. Dalam dalil dikatakan, masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sekali kita bersedekah, Allah akan balas 700 kali lipat. Maka belum pernah saya mendengar ada orang sedekah lalu miskin. Yang banyak saya dengar adalah ada orang bersedekah dan mapan karena sedekahnya. Walaupun ada kejadian-kejadian di luar nalar. Contoh, ustazah, kata ustazah sekali kita bersedekah Allah akan balas 700 kali lipat. Tadi pas sholat Jumat ustazah, saya sedekah 100.000, keluar dari masjid hilang motor saya ustazah. Bukannya saya dapat rezeki tapi malah motor saya hilang. Ustazah, kata ustazah kalau kita sedekah insya Allah rezeki kita banyak. Saya baru sedekah untuk masjid 50.000, pulang-pulang saya dijamret ustazah. Itu beda bab. Itu adalah bab ujian. Allah itu pengen lihat dengan kita bersedekah lalu dikurangkan rezeki kita, tetap sedekah enggak? Kalau kita tetap sedekah maka berarti kita naik level keimanan. Tapi kalau kita pikir percuma sedekahnya hilang jadi itunya, maka kita turun level keimanan. Paham? Saya udah taat dengan suami, udah sholat, udah puasa, anak melawan juga, percuma sholatnya, bagus jangan lagi, berarti turun level keimanan. Saya udah sholat, saya udah puasa, udah zakat, tapi anak durhaka juga, tapi saya tetap akan sholat, naik level keimanan. Jadi itu ujian, itu babnya beda lagi. Tapi yang jelas dengan sedekah kita akan semakin berlimpah dan berkah. Makanya banyak-banyak berdoa, ya Allah titipkan harta kepada orang yang beriman. Karena di tangan orang beriman itu ada sedekah, di tangan orang beriman ada wakaf, di tangan orang beriman ada infak, di tangan orang beriman ada umroh, di tangan orang beriman dia bisa berbagi dengan sesama. Maka semoga kaum muslimin ini menjadi kaum muslimin yang kuat sehingga dia punya harta. Dengan hartanya dia bisa ibadah, dengan hartanya dia bisa sembuh dari sakit, dengan hartanya bisa mati dalam keadaan baik, dengan hartanya bisa terlepas dari api neraka, dengan hartanya dia bisa berlimpah lagi rezekinya, dengan hartanya pula dia bisa tercegah dari kematian yang buruk. Jadi sedekah itu luar biasa, manfaatnya besar sekali. Ya, oke, terakhir nomor berapa? Nomor 7. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Tadi nomor 1, ulang lagi Bu. Dah, mengangkat penyakit dengan sedekah. Yang kedua, terhindarkan dari kematian yang buruk. Yang ketiga, menghindarkan dari api neraka. Yang keempat, menghapus dosa. Yang kelima, bisa kita panjang umur. Yang keenam, rezeki bertambah. Terakhir yang ketujuh, biar ganjil pulang kita lagi ya. Nah yang ketujuh, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sedekah itu insya Allah bisa diwasilahkan. Nah ini udah sering saya sampaikan. Sedekah itu bisa diwasilahkan walaupun angkanya kecil. Misalnya ibu sedekah subuh 5.000, masukkan.
Ibu sedekah subuh itu mau ibu taruh ke kotak amal masjid atau ibu kumpulkan di rumah tuh sama aja, Bu. Dia nggak langsung dikasih kok tuh, Bu. Di kotak amal masjid ini didistribusikan juga setelah terkumpul banyak, betul? Di rumah juga setelah terkumpul banyak, betul? Maka di masjid, di rumah sama aja. Makanya kalau ada yang nanya, Ustazah, bagaimana saya sedekah subuh sementara saya nggak ke masjid? Nggak usah tertak di masjid, kumpul aja di rumah, nggak apa-apa. Ya, maka ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sedekah yang kita bagikan itu kita kumpulkan di rumah, usahakan kasih setiap Jumat biar lebih besar pahalanya, dan kita wasilahkan, kita doakan, ya Allah, dengan sedekah ini tadi sakitlah lutut saya ini hilang, asam urat, asam lambung, kantong kering ini hilang ya Allah. Ya, sehatkan orang tua saya, matikan dalam keadaan syahid, ketemukan kami di surga, jauhkan kami dari api neraka. Sedekah bisa diwasilahkan. Itu namanya bertawassul dengan amal kebaikan kita. Ustazah, masa kita sedekah untuk kepentingan dunia? Bukan. Sedekahnya adalah untuk Allah. Cuman sedekah untuk Allah tadi bisa kita doakan saat kita berbuat baik. Karena salah satu doa mustajab adalah doa di mana kita bersedekah dan berbuat baik. Cocok? Nah, nanti diatur, udah tahu nih manfaat sedekah nih, diatur. Ada sedekah subuh, ada sedekah Jumat, ada sedekah bulanan, ada sedekah tahunan. Uang jangan ditumpuk, boleh ditumpuk karena itu hak kita, karena ada dalil yang menyatakan bahwa i'mal dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Bahwa kerjakan dunia supaya seakan-akan kita hidup selamanya. Boleh menabung, boleh tumpuk, jangan lupa zakat, sedekah. Bersihkan baru ditabung. Hasil tabungan ini nanti digulung lagi. Kalau udah tergulung, konversi lagi dalam bentuk persiapan masa depan seakan-akan hidup selamanya, dan persiapan akhirat kita seakan-akan mati besok pagi. Tapi kalau ibu-ibu udah usia 50-60, saya rasa tak lama lagi. Enggak ya, bisa jadi saya duluan ya kan. Yang tak lama lagi kalau harta terlalu banyak, udah mulai digeser dalam bentuk tadinya banyak sawit diganti dengan banyak masjid, tadinya banyak kendaraan diganti dengan banyak tanah hibah, yang tadinya dalam bentuk banyak emas nanti diganti dalam bentuk membangun musola, gitu ya. Boleh kita menabung? Menabung itu boleh nggak sih? Asa iya, selebeo. Menabung itu sebenarnya nggak boleh selagi ada orang miskin. Tapi ini dipotong video bahaya ini. Tapi kalau kita keluarkan zakat, bersih hartanya, maka dia menjadi boleh. Menabung tanpa mengeluarkan zakat nggak boleh. Tapi menabung boleh. Yang penting keluarkan zakat, keluarkan sedekah. Boleh tabung untuk pergi haji anak sekolah, beli kendaraan, silakan. Lebih baik tabung dulu baru beli daripada beli tak ada uang, ujung-ujungnya kredit, riba. Oke? Lifestyle cash. Apa artinya itu? Nah, beda kampung kita, jadi santai aja ya kan. Lifestyle cash, untuk gaya hidup cash. Nggak boleh riba-riba. Ya, kalau udah mampu beli. Tabung dulu. Boleh nabung. Tapi supaya bersih hartanya, keluarkan zakatnya, sisanya ditabung. Bagus. Supaya tidak terjebak riba. Oh, kata Ustazah Nela nggak usah nabung. Semua untuk akhirat, repot juga. Ujung-ujungnya untuk beli mobil kredit, kan repot. Oke? Semoga bermanfaat. Semoga kita bisa mati dalam keadaan baik, masuk surga karena harta kita insyaallah. Demikian, wallahu alam bisawab. Ala hazihi niyah. Al-Fatihah.
Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujib sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam. فحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا هذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، نعوذ بك من العجز والكسل، نعوذ بك من الجبن والبخل، نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم يسر علينا أمورنا ولا تعسر علينا أمورنا يا رب العالمين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان رزقنا في الأرض فأخرجه، وإن كان رزقنا بعيدا فقربه، وإن كان رزقنا حراما فطهره، وإن كان قليلا فكثره يا رب العالمين. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا هب لنا من الصالحين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان. اللهم إنا نعوذ